Kisah Luka Modric, rekrutan terburuk yang kemudian menjadi legenda. Real Madrid. Senin, 27 Agustus 2012 silam, Luka Modric berdiri di atas rumput hijau Santiago Bernabeu untuk pertama kalinya sebagai pemain Real Madrid. Mengenakan seragam putih kebesaran Los Blancos, ia resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar dari Tottenham. Itulah babak baru dalam karir sang playmaker asal Kroasia, momen yang tampak seperti takdir sepak bola itu sendiri. Modric datang dengan reputasi mentereng, bersinar di Euro 2008 dan menjadi pilar penting yang mengantar Spurs kembali mencicipi atmosfer Liga Champions. Ia dinilai sebagai gelandang yang siap untuk pentas utama. Saat itu, usianya masih 26 tahun. Tottenham sempat menolak pendekatan dari Chelsea sebelum akhirnya melepas Modric ke Spanyol dengan mahar 30 juta pound atau sekitar 570 miliar rupiah. Florentino Perez dan Jose Mourinho menyambutnya sebagai bagian penting dari proyek besar Madrid. Ia punya visi, teknik, keputusan cepat, bisa menekan, dan sangat cerdas dalam menempatkan posisi, ujar Mourinho dalam sebuah wawancara. Madrid sedang bersiap menyapu bersih segalanya. Namun, tidak ada yang benar-benar mudah di Real Madrid. Musim debut Modric di bawah asuhan Mourinho justru menjadi salah satu musim paling penuh ketegangan. Meski langsung membantu Madrid mengalahkan Barcelona di Supercopa de España, performa tim di La Liga melempem. Dalam 4 laga awal, Madrid hanya meraup 4 poin. Mereka akhirnya tertinggal 18 poin dari Barcelona di akhir musim, jurang yang tak bisa dijembatani. Di tengah krisis performa, Modric sendiri belum menemukan ritme permainan. Datang telat tanpa pramusim dan ditempatkan sebagai gelandang serang, ia kesulitan menyamai kontribusi Mesut Ozil. Tak banyak assist, minim gol, dan belum menyatu dalam skema permainan. Menjelang Natal 2012, harian olahraga Marca menggelar jajak pendapat pembelian terburuk di La Liga musim itu. Modric muncul sebagai pemenang dengan 32% suara mengalahkan nama-nama lain seperti Alex Song. Sebuah ironi bagi pemain yang baru saja tiba. Ini Real Madrid, tekanannya luar biasa. Saya paham itu, kata Modric kepada media Kroasia. Namun, saya percaya saya masih bisa membuktikan diri. Di tengah kritik pedas, hanya sedikit yang percaya dirinya masih bisa bangkit. Segalanya mulai berubah di semifinal Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Di leg pertama, Madrid dibantai 1-4. Tapi pada leg kedua di Bernabeu, Modric dipasang lebih dalam, berduet dengan Xabi Alonso. Ia tampil tenang, mengatur tempo, dan menyelesaikan 70 umpan, 2 kali lipat dari leg pertama. Madrid menang 2-0, tapi gagal lolos ke final. Di sanalah publik Bernabeu menyadari bahwa Modric bukanlah pencetak angka, melainkan pengatur irama, seorang komposer bukan solois. Sejak itu, posisinya semakin menguat. Kedatangan Carlo Ancelotti musim berikutnya mengubah segalanya. Formasi 4-3-3 yang fleksibel mempertemukannya dengan Toni Kroos dan Casemiro membentuk trio lini tengah paling legendaris dalam sejarah klub. Modric kini diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, pengatur permainan sejati. Modric butuh waktu untuk meyakinkan publik Madrid, tapi ia tak pernah menyerah. Musim demi musim ia lewati dengan elegan, konsisten, dan penuh dedikasi. Gelar demi gelar pun datang. 6 trofi Liga Champions, 4 La Liga, 5 gelar Piala Dunia antar klub, hingga Ballon d'Or 2018 sebagai puncak pengakuan dunia. Ia membuat saya lebih agresif dan selalu meminta lebih dari setiap pemain, ujar Modric tentang Mourinho. Saya hanya bisa berkata baik tentang dia. Bahkan ketika Mourinho sudah hengkang, kepercayaan awal darinya tetap diingat sang maestro. Modric membuktikan bahwa legenda tak dibentuk dari awal yang mudah, melainkan dari kegigihan untuk bertahan saat dunia meragukan. Pada 22 Mei 2025, Real Madrid secara resmi mengumumkan bahwa Luka Modric akan meninggalkan klub setelah 13 tahun pengabdian. Ia akan menyelesaikan musim terakhirnya bersama tim pada ajang Piala Dunia antar klub 2025 di Amerika Serikat.
2 hari setelah pengumuman itu, ia menjalani laga kandang terakhir di Bernabeu melawan Real Sociedad. Dalam suasana haru, Modric menerima penghormatan dari klub dan mendapat Guard of Honor dari rekan setim serta para pemain lawan sebelum peluit akhir berbunyi. Ia berdiri di tengah lapangan, tak lagi sebagai pemain asing yang diragukan, melainkan legenda yang dielu-elukan. Real Madrid bersiap lepas salah satu bek demi kedatangan satu pemain baru. Real Madrid sedang bersiap menambah satu lagi nama dalam skuad mereka untuk posisi bek kiri. Nama Alvaro Carreras dari Benfica menjadi target utama klub dan menurut laporan dari AS, proses negosiasinya kini tinggal menunggu waktu meskipun sempat mengalami kendala. Pihak Benfica disebut bersikeras meminta Real Madrid membayar klausul penuh senilai 1 triliun rupiah. Meski negosiasi untuk menurunkan harga masih berlangsung, sumber internal klub percaya bahwa kesepakatan akan segera tercapai. Kedatangan Carreras nantinya akan menciptakan kelebihan pemain di sektor kiri pertahanan. 3 nama untuk satu posisi membuat salah satu harus pergi. Pilihan kemudian mengerucut pada 2 nama, Ferland Mendy atau Fran Garcia. Klub dikabarkan akan memasukkan salah satunya ke daftar jual musim panas ini. Mendy yang saat ini berusia 30 tahun dan masih terikat kontrak hingga 2027 menjadi sosok yang berpotensi dilepas terlebih dahulu. Meski Madrid terbuka terhadap kemungkinan menjualnya, belum ada tawaran resmi yang masuk. Kondisi kebugaran yang tidak stabil dan usia yang tidak lagi muda membuat transfer Mendy tidak akan mudah mendatangkan keuntungan besar. Sementara itu, Garcia dinilai sebagai opsi yang lebih segar. Dengan usia 25 tahun dan tanpa riwayat cedera serius, dia masih menarik minat beberapa klub. Bournemouth menjadi salah satu peminat dari Liga Inggris dan dari dalam Spanyol sendiri, sejumlah klub La Liga juga terus memantau situasinya. Dengan Carreras yang belum resmi bergabung, peluang tampil di Piala Dunia antar klub terbuka bagi Fran Garcia. Laga-laga turnamen tersebut diperkirakan akan menjadi panggung utama baginya untuk menunjukkan kemampuan di bawah manajer baru Real Madrid, Xabi Alonso. Garcia diyakini punya peluang besar mencuri perhatian Alonso, terlebih karena sang pelatih pernah menginginkannya saat masih menangani Bayer Leverkusen. Gaya main Alonso yang lebih menyukai bek sayap dengan kemampuan menyerang bisa jadi cocok dengan karakter Garcia. Bila mampu menunjukkan kembali performa terbaiknya, Garcia bisa mengubah arah masa depannya di klub. Namun, jika Carreras benar-benar bergabung, maka tidak ada ruang lagi untuk 3 bek kiri dalam satu skuad utama. Dilema ini memperlihatkan bagaimana sepak bola bisa bergerak cepat. Satu pemain datang dan satu lagi harus rela mengemasi sepatu mereka. Sementara itu, dari sisi berbeda skuad, Real Madrid juga telah menyelesaikan kesepakatan besar untuk gelandang muda Argentina, Franco Mastantuono. Menurut Sport, pemain 17 tahun itu akan mendapatkan gaji sekitar 46 miliar per tahun bersih dan menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun dengan klausul pelepasan senilai 18,6 triliun. Transfer ini tidak hanya mencatatkan rekor dalam sejarah klub Argentina, tapi juga menunjukkan keyakinan besar Madrid terhadap potensi sang pemain. Meski saat ini Mastantuono masih akan bermain di Piala Dunia antar klub bersama River Plate, masa depannya sudah ditetapkan untuk bergabung dengan raksasa Spanyol tersebut musim depan.